Hai, jumpa lagi di channel Simple Solution. Hari ini kita akan lanjut bahas soal-soal SBMPTN tentang medan magnet. Jika kemarin kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan rumus medan magnetik pada kawat lurus, maka pada hari ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal-soal medan magnetik yang berhubungan dengan gaya gravitasi. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Di situ dikatakan sebuah partikel bermuatan 2 × 10⁻⁸ kolom dan masanya 200 mg bergerak secara tegak lurus dan horizontal melalui medan magnet homogen dengan kecepatan 5 × 10⁻⁴ meter per sekon. Hitung besarnya medan magnet yang mempengaruhi partikel tersebut. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu gaya apa saja yang bekerja pada partikel. Di sini, karena partikel bergerak tegak lurus medan magnet, maka otomatis ada dua gaya yang bekerja. Pertama, gaya magnetik yang bisa dihitung dengan cara muatan dikali kecepatan dikali medan magnet. Terus yang kedua adalah gaya gravitasi atau gaya berat yang bisa dihitung dengan cara massa dikali dengan gravitasi. Langkah selanjutnya tinggal kita samakan antara gaya magnetik dengan gaya gravitasi. Gaya magnetik tadi rumusnya Q kali V kali B sama dengan, nah untuk gaya gravitasi sama dengan massa dikali gravitasi. Oke, sekarang tinggal kita cek di soal nilai muatannya berapa. Untuk muatan nilainya 2 × 10⁻⁸ kolom. Untuk kecepatannya 5 × 10⁻⁴ meter per sekon. Selanjutnya untuk masanya berapa? Di sini masanya adalah 200 mg. Nah, ini harus diubah dulu ke kilogram. Jadi 200 mg diubah ke kilogram sama dengan 200 dikali 10⁻⁶ kilo. Untuk gravitasi biar mudah kita gunakan saja 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang 2 dikali 5 hasilnya 10. Terus 10⁻⁸ dikali 10⁻⁴ hasilnya 10⁻⁴. Kali B sama dengan 200 dikali 10⁻⁶ kali 10 hasilnya 10⁻⁵. Jadi B sama dengan 200 dikali 10⁻⁵ dibagi 10 kali 10⁻⁴. Jadi 200 dibagi 10 hasilnya 20 dan 10⁻⁵ dibagi 10⁻⁴ hasilnya 10⁻⁴. Jadi B sama dengan 20 dikali 10⁻⁴ hasilnya adalah 2 Tesla. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Sekarang stop video ini, silahkan kalian coba kerjakan. Kalau sudah selesai baru kita bahas. Sudah? Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya 0,01 Tesla. Oke, sekarang kita bahas. Sama seperti soal nomor 1 tadi, karena partikel bergerak tegak lurus medan magnet, maka gaya magnet akan sama dengan gaya gravitasi. Jadi Q dikali V dikali B sama dengan M dikali G. Di soal nilai Q nya berapa? 4 mikrokolom. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam kolom. Jadi 4 mikrokolom diubah ke kolom hasilnya 4 kali 10⁻⁶ kolom. Sekarang untuk kecepatannya berapa? 3 kali 10⁻⁴ meter per sekon. Oke. Untuk masanya di sini 120 mg. Jadi kita ubah lagi ke kilogram, ketemunya 120 dikali 10⁻⁶ kilogram. Untuk gravitasi sama seperti soal nomor 1 tadi, kita gunakan saja 10 meter per sekon kuadrat biar mudah. Oke, selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 10⁻⁷ dikali 10⁻⁴ hasilnya 10⁻². 120 dikali 10⁻⁷ dikali 10 hasilnya 120 dikali 10⁻⁵. Sekarang 120 kali 10⁻⁵ dibagi 12 kali 10⁻².
Jadi 120 dibagi 12 hasilnya 10, dan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 2 hasilnya 10 pangkat min 3. 10 dikali 10 pangkat min 3 ketemunya 0,01 Tesla. Jadi medan magnetnya adalah 0,01 Tesla. Jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, diketahui jika sebuah partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V membentuk sudut 30 derajat dengan medan magnet yang besarnya B/2, maka berapa besar gaya yang dialami oleh partikel tersebut? Oke, untuk menjawab soal ini kita hanya fokus pada sudut yang dibentuk antara kecepatan dan medan magnet. Di situ sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Jadi alfa sama dengan 30 derajat. Kalau sudah, tinggal kita gunakan rumus gaya magnetik, di mana rumusnya adalah muatan dikali kecepatan dikali medan magnetik dikali sin alfa. Kenapa harus dikali sin alfa? Padahal di soal sebelumnya tadi tidak ada sin alfa. Karena di sini partikel tidak bergerak tegak lurus medan magnet. Namun, partikel bergerak membentuk sudut tertentu. Makanya harus dikali sin alfa. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Sekarang alfa tadi nilainya berapa? 30 derajat. Dan B-nya berapa? B/2. Oke. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Q dikali V dikali B/2 dikali sin 30 derajat. Jadi Q VB/2 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi Q VB/2 dikali setengah ketemunya Q VB/4. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sekarang untuk soal nomor 4, silahkan kalian kerjakan dulu. Kalau sudah selesai, baru kita bahas. Sudah? Ya, jawabannya C. Oke, jadi sama seperti tadi. Sekarang kita lihat dari soal, nilai alfanya berapa dari soal ini? 60 derajat. Nilai alfa kita sudah tahu, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi gaya magnetik sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin 60 derajat. Sama dengan Q VB dikali sin 60 derajat, itu nilainya adalah akar 3/2. Jadi Q VB dikali akar 3/2 ketemunya Q VB akar 3/2. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini kalian jadikan latihan soal. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika kamu suka video ini, subscribe dan sampai jumpa.